Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, dan kebebasan berbicara, inklusivitas, dan kebebasan politik, kewarganegaraan, persetujuan dari yang diperintah, hak suara, kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak beralasan atas hak untuk hidup, kebebasan, dan kaum minoritas. Yang berikut pengertian demokrasi menurut para ahli. 1. Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Demokrasi juga merupakan sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, C.F. Strong. Demokrasi adalah pemerintahan di mana mayoritas rakyat usia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan putusannya. Yang ketiga, Montesquieu. Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang, dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Yang keempat, Rutherford. Demokrasi sendiri terbagi menjadi 2 definisi. Yang pertama, jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara, sementara secara empiris adalah demokrasi adalah perwujudannya dunia politik. Yang kelima, menurut Aristoteles, prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Yang berikut ciri-ciri demokrasi. 1. Memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dipilih melalui pemilihan umum.
sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh kepentingan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi parlementer merupakan demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. 2. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memilih kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut kemudian akan ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negaranya sendiri. 3. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada perlindungan hak-hak tidak hanya pada mayoritas rakyat di negara bagian, tapi juga minoritas. Dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, minoritas kemudian akan dapat menyuarakan keluhannya dengan cara yang lebih efisien. Yang keempat, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi saat ini yang berlaku di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah, mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna kristalisasi berbagai pengalaman hidup bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, serta etika yang telah melahirkannya. Yang berikut fungsi demokrasi. 1. Sebagai sistem politik yang memberikan kekuatan
untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. 2. Memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. 3. Memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. 4. Menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Yang berikut tujuan demokrasi. 1. Kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjaminan hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. 2. Menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, di mana pemerintah hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat. Yang berikut prinsip-prinsip demokrasi. 1. Kedaulatan rakyat. Prinsip utama dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara
berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil mereka dalam pemerintahan, dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Pemilihan umum yang bebas dan adil merupakan salah satu contoh dari praktik kedaulatan rakyat yang dilakukan dalam suatu negara. Yang kedua, negara berdasarkan konstitusi. Pengertian negara demokrasi adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. 3. Jaminan perlindungan HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain sesuai ketentuan undang-undang. Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. 4. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Selain itu, salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan untuk berserikat atau membentuk organisasi. Setiap orang boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan organisasi yang ia dirikan. Melalui organisasi tersebut, setiap orang dapat memperjuangkan hak sekaligus memenuhi kewajibannya. Yang kelima, pergantian kekuasaan berkala. Gagasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan dalam prinsip demokrasi dicetuskan oleh Lord Acton. Lord Acton menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia penuh dengan kelemahan. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Peradilan bebas dan tak memihak. Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, termaksud tangan penguasa. Pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Contoh-contoh sikap demokrasi. 1. Bersikap adil kepada semua orang. 2. Jika dalam berorganisasi, selalu mengedepankan
musyawarah dalam pengambilan keputusan. 3. Selalu menghargai perbedaan pendapat. 4. Saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia. 5. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong.